Oke deh, pas nih 1935. Sebenarnya semua sehat dan berbahagia ya. Sehat, oke, berbahagia not so sure ya. Yang penting sehat dulu. Bahagia relatif lah. Oke deh. Ya Kak, oke lah. Em, Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita di hari Minggu jam 19.30 kita akan mengadakan kumpul buku foto Yogyakarta 2021 sesi keempat, di mana ini sesi terakhir. Kita ada 3 buku yang akan diulas sama 3 pengulas. Ada Mas Kurniadi Widodo yang belakangnya buku-buku, ada Mas Gunawan Wijaya buku-buku juga, dan ada Mas Furkon yang belakangnya agak industrial temanya. Mas Wid akan membahas bukunya Max Pam, Atlas Monograf. Mas Gun akan membahas album Perjuangan Kemerdekaan 1945 sampai 1950, antologi. Dan Mas Furkon akan bahas buku Monsanto, A Photographic Investigation, Matthew Asselin. Begitu, mungkin langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai aja dari Mas Wid. Sebelumnya nih Mas Wid, Kurniadi Widodo lahir di Medan tahun 1985, seorang fotografer lepas dan pendidik yang saat ini berbasis di Yogyakarta. Karya-karya personalnya seringkali berawal dari ketertarikan dan observasinya atas bagaimana manusia membentuk, memodifikasi, maupun memaknai kembali ruang-ruang yang ada di sekitar mereka. Perhatiannya pada edukasi fotografi kerap membawanya aktif terlibat pada komunitas-komunitas maupun inisiatif-inisiatif yang bergerak di bidang tersebut, antara lain Cepas Foto Forum, Kelas Pagi Yogyakarta, hingga saat ini aktif di kolektif pendidikan fotografi kritis Arkademi. Pada tahun 2016, bersama 2 orang fotografer lainnya, dia juga membentuk Vlog Project, sebuah kolektif yang berfokus pada eksplorasi karya-karya foto melalui penerbitan independen. Pada tahun 2019, dia bertindak sebagai ko-kurator pameran di In Sumatra Photo Festival. Tahun 2021 ini, dia juga menjadi salah satu kurator pada Jakarta International Photo Festival. Dia telah 2 kali berpameran tunggal, yakni In Between di tahun 2011 dan Lochim Memoriae 2018, keduanya berlangsung di Yogyakarta. Langsung Mas Wid. Thank you, Ni. Selamat malam teman-teman semua. Senang bisa bergabung di sini. Aku jujur aja kemarin yang sesi hari pertama dan hari kedua yang tadi, sesi yang ketiga sesi sebelum ini belum sempat lihat. Jadi sebetulnya nggak tahu juga gimana ininya berjalan. Jadi ya nggak tahu, yang penting ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin sebelumnya sedikit konteks. Sejujurnya aku sendiri bahkan belum melihat langsung, memegang langsung buku foto Atlas Monograf oleh Max Pam ini, karena harusnya itu udah ada udah menjadwalkan pingin lihat langsung gitu dari koleksinya Mas Budi, cuman keperluan GPS, jadi akhirnya nggak sempat. Beruntungnya sama teman-teman Sokong, Pras dan Nia bikinin video previewnya, jadi saya lebih malah justru ngelihat itu gitu, yang itu sebetulnya pengalaman jadi nggak bisa ideal lah gitu. Saya cuma ngelihat beberapa kali aja gitu, dan nggak sempat benar-benar sampai detail, dan tentu saja teks-teks yang ada di dalamnya juga nggak bisa benar-benar terbaca sebetulnya. Jadi mungkin ini bukan kayak ulasan banget sih, tapi lebih ke kesan awal, impresi gitu, karena lebih melihat sekilas-sekilas jadinya gitu. Max Pam sendiri saya cukup familiar dengan namanya, tapi sebetulnya tidak cukup familiar dengan karyanya gitu. Kayak cuma tahu bahwa fotografer yang suka travel, motret travel dari Australia gitu, dan cukup populer namanya di kalangan fotografi. Cuman sebenarnya malah nggak terlalu yang merhatiin foto-fotonya kayak gimana sih gitu. Jadi kemarin waktu ditawarin untuk melihat atau untuk milih buku-buku untuk diulas,
ketika ada itu kayak kalian aja deh lihat itu gitu. Kurang lebih background-nya gitu. Terus ketika linknya ada dikasih di chat ya. Oh ya, kalau teman-teman yang mau lihat itu Mas Budi sudah kasih ininya di chat. Kesan pertama ketika ngelihat buku-bukunya itu, ngelihat foto-fotonya itu adalah saya ngerasa ini tuh buku yang dia apa ya, kayak produk zamannya gitu, baik secara fotografernya maupun sensibilitas foto-foto yang ada di dalamnya gitu. Karena saya jadi ngebayangin apakah misalnya buku-buku ini atau buku semacam ini itu mau dipublikasikan hari ini gitu dengan konteks audiensnya hari ini, apakah masih akan memungkinkan gitu, karena dengan apa ya, diskursus soal decolonizing travel segala macam gitu tuh, kayak foto-foto yang ada di buku Atlas Monograph ini jadi terasa agak-agak apa ya, mengganggu gitu karena kemudian apa namanya, dia itu kan sebetulnya bukan buku foto yang berisi foto-foto baru dibuat untuk dijadikan buku itu gitu, tapi semacam kumpulan dari perjalanannya si Max Pam ini selama bertahun-tahun gitu. Ada berapa ya? Aku lupa. Di dalamnya sekitar 8 atau berapa gitu. Saya lupa, mohon dikoreksi kalau ada yang ingat persis. Ke beberapa tempat di berbagai penjuru dunia gitu. Itunya pembagiannya berdasarkan apa namanya, lokasi yang dikunjungi. Nah, di setiap chapter itu sebetulnya tidak terlalu ada apa ya namanya ya, tidak terlalu ada narasi yang mengikat tentang cerita itu di apa namanya, di bagian dunia itu apa yang ingin diangkat itu nggak ada. Benar-benar lebih kayak ya impresi dari seorang traveler lah gitu. Tapi kemudian yang satu hal yang sangat noticeable adalah di beberapa bab itu cukup apa namanya, ada bab yang menampilkan ketelanjangan, dalam hal ini ketelanjangan perempuan, dan ketelanjangan perempuan ini juga digambarkan secara apa ya, dalam beberapa frame kupikir sangat-sangat eksplisit gitu. Jadi nggak yang kemudian dibikin artistik sih, mungkin artistik, tapi juga nggak yang nude yang apa ya istilahnya tuh, lebih kerasa kayak snapshot dari adegan perempuan-perempuan itu sedang telanjang di misalnya di kasur gitu misalnya, yang kemudian juga bagaimana foto-foto tersebut ditampilkan berdampingan atau dalam sekuensnya dengan foto-foto lain dari bab tersebut itu, kalau aku kok ngelihatnya lebih untuk menghasilkan impact visual gitu jadinya. Nggak kemudian secara spesifik mau ngangkat satu bahasan tertentu gitu melewat foto-foto itu, tapi lebih ke bagaimana visualnya itu kemudian jadi sangat punchy gitu. Dan ini juga didukung sama mungkin satu hal yang memang apa ya, cukup menurutku secara visual sebenarnya bekerja dengan sangat baik sih. Dia materialnya sangat beraneka ragam, nggak cuma foto, tapi ada ilustrasi, ada drawing, ada teks yang ada yang ditulis dengan kayak mesin ketik, ada yang kemudian ditulis tangan gitu. Jadi secara materialnya sangat beragam, dan itu sebenarnya memang secara visually sangat sangat punchy itu tadi, kayak sangat eye catching gitu. Cuma kalau dilihat secara sekilas itu tadi sih, lebih akhirnya memang gimana caranya kemudian ini tuh sangat-sangat striking gitu. Tapi secara narasi, kalau saya membacanya secara visual nggak terlalu kayak ini mau ngangkat apa gitu. Tentunya itu tadi ya, saya nggak sempat baca secara
detail banget secara tulisannya, teks-teksnya, karena di beberapa bagian sebetulnya ada teksnya sih. Tapi saya ingat ada satu chapter gitu, saya lupa chapter yang apa gitu. Cuman saya ingatnya dia pakai ilustrasi kayak entah cat air atau apa, yang kemudian teksnya juga apa namanya, dengan kayak ditulis tangan. Itu karena teksnya terbaca cukup jelas gitu. Itu yang bagian itu masih bisa terbaca. Dan itu tuh kayak malah justru menggambarkan apa namanya, adegan seksual yang sangat eksplisit gitu sebetulnya. Yang itu tadi, itu kok kayak lebih kayak untuk nunjukin apa ya, shock value gitu rasanya, ketimbang misalnya mau ngomongin isu apa gitu tentang foto-foto itu gitu, dan itu dikombinasikan dengan ya foto-foto yang walaupun bagus tapi tidak apa ya, tidak menawarkan satu perspektif baru juga tentang tempat-tempat yang dikunjungi. Jadi kalau misalnya di Timur Tengah gitu ya, kayak bayangan yang kita punya tentang Timur Tengah ya foto-foto itu yang akan keluar gitu. Walaupun memang foto-fotonya sangat bagus sih. Jadi secara impresi awal itu yang terbaca olehku gitu. Apalagi ya yang kemudian sempat ingat, aku nggak terlalu bikin notes juga sih. Atau mungkin itu ya kayak impresi awalku gitu dulu sih. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang teringat lagi atau malah teman-teman ada yang mau respon, mungkin bisa diobrolin. Tapi mungkin sementara gitu dulu kali. Thank you. Oke, Mas Wid. Sebenarnya di buku Max Pam kan ada ini ya, di berbagai negara gitu ya perjalanannya si Max Pam. Nah, tadi karena udah jalan-jalan, kita ke Indonesia dulu ya. Sebenarnya mau ngomong itu. Kita ke Indonesia, ke Mas Gun yang akan ngulas album Perjuangan Kemerdekaan 1945 sampai 1950. Aku mau memperkenalkan Mas Gun, Mas Gunawan Wijaya, seorang itu aja. Betul ya sih ya? Iya, itu aja. Pin. Halo, Mas. salam kenal semuanya. Yang belum kenal, salam ketemu lagi buat teman-teman yang baru ketemu lagi. Setelah kita semua lama dikurung di tempat kita masing-masing. Semoga semua sehat-sehat. Nah, kemarin saya bermaksud untuk kedengaran kan suara saya? Dengaran ya? Oke. Kemarin saya bermaksud untuk menampilkan buku album Beauty dari Eric Castle, tapi sayangnya saya tidak berhasil menemukannya. Dia selalu kalau ada yang dicari pasti dia ngumpet. Tapi saya juga setelah lihat komposisinya kayaknya Eric Castle itu mirip-mirip sama yang kemarin ngomongin Holy Bible, jadi saya kira saya coba explore yang berbeda aja. Saya coba ngambil balik ke Indonesia sejarah fotografinya, itu termuat dalam buku album Perjuangan Kemerdekaan, itu yang ada di link yang di-share dari teman-teman dari Sokong. Sebenarnya ini saya mau membandingkan dua buah buku, tapi yang satu bukunya agak tua, jadi saya agak ringkih untuk dibuka-buka, jadi saya belum bikin videonya karena mesti hati-hati untuk yang satunya adalah lukisan revolusi. Bentar, saya share sedikit dia image-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lukisan revolusi itu ada dua buku sebenarnya. Ada yang pertama 4549. Ini yang pertama, tapi saya akan fokusnya ke 4550 aja. Oke. Nah, kembali ke buku-buku ini, saya ingin berbagi sedikit, mundur ke belakang lagi. Itu adalah buku-buku, album buku Indonesia itu tidak terlepas dengan isu-isu propaganda. Jadi kita bisa lihat jejaknya dari majalah-majalah awal zaman Belanda, seperti ini misalnya Actual World News and Sport in the
Ya, saya kurang bisa bahasa Belanda. Anda teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Ini kurang lebih layoutnya. Di sini juga dulu Alex Mendur pernah pernah jadi kontributor di sana. Terus pada zaman Jepang itu 4245 itu lebih jelas lagi dan lebih spesifik lagi bagaimana Jawa Baru itu dikonstruksikan, dibuat khusus untuk dengan bahasa Indonesia dan Jepang. Dan imaji-imajinya bisa dilihat dia sangat propaganda sekali. Ini contoh-contoh sampulnya. Anak-anak sejarah banyak nih mengulas buku ini. Ini contoh isinya. Nah, terus saya masuk kembali. Berikutnya adalah saya telusurin kembali adalah yang fokus ke foto itu dimulai dari lukisan Revolusi Rakyat Indonesia ini. Yang terus 4550 cetakan keduanya. Dan ini dilanjutkan di album Perjuangan Kemerdekaan. Ini tahun 75, masa era Soeharto. Kemudian 30 tahun Indonesia Merdeka dan 50 tahun Indonesia Merdeka. Dari lukisan revolusi sampai 50 tahun Indonesia Merdeka ini saya melihatnya adalah sebagai satu ada benang merahnya yang coba dirangkai. Jadi mereka masih menggunakan yang lama, mengutip dari yang lama, tapi tentunya dengan narasi-narasi baru ataupun dengan kebutuhan-kebutuhan dari penerbitnya. Oke, untuk yang ini saya akan fokus ke lukisan revolusi Indonesia 4550 dan album Perjuangan. Saya stop share. Oke, saya kembali ke kalau secara konten mungkin ada beberapa teman-teman udah pernah lihat seperti biasanya buku-buku foto yang dokumenter ataupun yang propaganda, caption merupakan bagian penting dari fotonya, dari bagian narasinya. Dan ini balik lagi lebih album foto yang kemudian dibukukan kalau kita lihat gaya-gayanya. Tapi yang saya coba teman-teman ajak lihat adalah yang tidak ada, yang tidak terlihat dalam konteks adalah misalnya ini lukisan revolusi, bagaimana bahwa penerbitnya untuk yang lukisan revolusi adalah Kementerian Penerangan. Ini dibuat tahun 1950, dari buku ini kelihatan nggak? Ya, ini 1950 yang lebih kuning. Ini sementara untuk buku album kemerdekaan ini dibuat tahun 1975. Penerbitnya adalah Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacat Veteran Republik Indonesia. Nah, sebenarnya di sini tidak secara literal kita bisa lihat saya ngajak membahasnya. Kalau yang lain kan membahas mengenai bagaimana cover itu dibuat atau materi bukunya atau layoutnya. Di sini saya ngajak teman-teman untuk mengeksplor yang tidak ada malah. Tidak ada dalam artian sebagai dua buah pembanding ini. Saya kasih contoh adalah yang tidak ada dalam untuk ini. Pastinya adalah yang satu bicara mengenai dibuat pada masa Orde Baru. Sehingga ada kepentingan mengenai pemimpinnya itu, yaitu Soeharto. Di sini terlihat ada satu seksi khusus di mana penekanan bagaimana Soeharto berperan dalam serangan umum 1 Maret.
Sementara pada saat yang sama saya lihat di buku lukisan revolusi itu tidak terdapat informasi sama sekali yang spesifik mengenai serangan umum 1 Maret ini. Di sini juga bisa dilihat adalah, nggak kelihatan tapi ya, ini kurang lebih saya bacakan aja. Tanggal 1 Maret 1949, jam 6 pagi, lebih kurang 2.500 orang pasukan gerilya TNI. 2.500 orang. Sementara pada buku lukisan revolusi ini, itu ya, dia tidak ada gambarnya, tapi sebagai teks disebut adalah pada jam 6 TNI menyerbu Yogyakarta dari segala penjuru dengan kekuatan kira-kira 2.000 orang. Jadi saya rasa kalau misalnya ini diteliti lebih lanjut lagi, dicari lagi, maka akan lebih banyak lagi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Atau mungkin yang tidak ada di lukisan revolusi, yaitu saya kasih lihat di sini. Nah, ini di buku Album Perjuangan ada 3 halaman. 1, 2, 3 khusus membahas mengenai Panglima Jenderal Sudirman wafat. Sementara di lukisan revolusi ini hanya 1 halaman. Nah, itu tentunya bisa dikaitkan dengan antara Soeharto, relasi Soekarno dengan Jenderal Sudirman sendiri. Ataupun mungkin malah penerbitnya, karena ini penerbitnya adalah veteran, yaitu dari Angkatan Darat, tentunya punya keinginan khusus untuk menampilkan tokoh-tokoh dari Angkatan Darat itu sendiri. Nah, itu pastinya perlu penekanan atau riset-riset yang lebih detail lagi untuk membahasnya. Nah, juga misalnya seperti ini dipimpin oleh Letkol Soeharto yang ditebalkan. Nah, di sini terlihat upaya-upaya untuk menampilkan peran Soeharto di dalam bukunya. Nah, dari buku-buku ini sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih membahas mengenai buku-buku propaganda sih. Karena propaganda itu adalah bagian foto-foto propaganda itu adalah bagian penting dari sejarah foto Indonesia. Foto-foto ini biasanya luput karena dianggap sebagai bicara mengenai sejarah, bicara mengenai sejarah besar yang tidak mau disentuh, sehingga saya rasa penafsiran mengenai fotografisnya sendiri jadi kurang. Jadi kebanyakan yang menyentuh hanya orang-orang sejarah. Padahal dalam fotografi propaganda itu adalah bagian penting. Misalnya juga foto-foto propaganda untuk pariwisata dan travel. Itu adalah bagaimana Belanda mengkonstruksikan Mooi Indi. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya kemudian? Apakah kita mengkopinya atau kita mendefinisikan ulang apakah Indonesia itu? Dalam proses buku foto Indonesia sebenarnya ada satu masa yang sangat intens, yaitu zaman Job Have menjadi Menteri Pariwisata. Dia itu gemar sekali menerbitkan buku, terutama buku-buku pariwisata. Nah, ini masih teori saya, maksudnya karena saya belum melihatnya secara spesifik langsung buku mana. Tapi pastinya ada konstruksi-konstruksi Mooi Indi yang terselip di sana juga. Nah, itu bisa jadi bahan-bahan kajian yang untuk diperhatikan, dilihat. Nah, karena kita ngomongin arsip, nah jadi di samping hal-hal yang sifatnya kontemporer, saya mau ngajak
teman-teman untuk juga memperhatikan buku-buku yang sifatnya propaganda. Karena waktu saya ke magang dulu waktu di Jerman, begitu ngomong foto jurnalistik dan foto dokumenter, itu mereka langsung kayak, apa itu? Saya tidak mau urusan sama politik dan itu. Padahal relasi foto-foto propaganda, foto-foto yang sifatnya sosial itu sangat besar sekali dengan fotografi di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi saya. Saya kembalikan ke Ibu Kurnia, Mas Budi. Oke, makasih Mas Gun. Salah satu renungan yang mungkin nanti kita bisa bahas setelah ini ya, bareng-bareng. Selanjutnya bisa lanjut ke Mas Furkon. Kita akan bahas Monsanto. Mas Furkon atau nama lengkapnya Arif Furkon, fotografer dan penulis lepas berbasis di Yogyakarta, salah satu bagian dari Vlog Project, sebuah kolektif yang mengeksplorasi kemungkinan presentasi fotografi dengan medium cetak. Sekarang ini sedang melakukan proyek pengarsipan foto keluarga Indonesia dalam Unhistory. Untuk Mas Furkon, monggo. Oke, makasih Nia dan kawan-kawan. Aku screen sharing aja biar pointingnya enak. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Oke, sip. Sebenarnya sama kayak Wid sih, aku belum pernah nyentuh buku fisik ini sama sekali. Jadi kebetulan pas kapan tuh si temenku pernah nge-share ini dan aku browsing ke websitenya si Matteo Aselin dan ternyata buku ini ada QR code yang kita bisa ngakses di isu. Jadi memang kayak silahkan yang mau ngakses bebas. Jadi alasanku milih buku ini karena pertama ya yang available aja sih. Aku punya beberapa koleksi buku yang tentang arsip tapi yang mungkin kemudian menarik dibicarakan setelah aku lihat-lihat memang buku ini walaupun ngelihatnya secara digital ya, nggak lihat secara fisik. Terus apa ya? Sebenarnya ini baru kemarin aku browsing soal Monsanto itu apa sih? Ternyata nemu video buku ini udah pernah dibahas sama Arkademi, sama Wid, sama Fadli. Wah. Jadi nanti mungkin akan ada banyak pengulangan yang aku sampaikan. Tapi sebenarnya aku juga tertarik buku ini karena dari sisi kan topiknya kumpul buku foto kali ini arsip sih. Jadi memang aku kayak ingin juga mempertanyakan arsip itu apa sih? Karena aku juga bekerja dengan proyek pengarsipan foto keluarga di Indonesia dan aku juga lagi beberapa tahun ini aku lagi coba bikin terbitan buku yang menggunakan materi arsip, nggak kelar-kelar, selalu mangkrak. Jadi ini kayak sebagai proses refleksi dan inspirasiku juga sih. Oke, aku mulai aja ya. Jadi ceritanya Monsanto ini kayak tajuknya tuh a photographic investigation yang tentang perusahaan kimia namanya di kota yang namanya Monsanto. Nah, iya, kota ya, Monsanto ya? Atau perusahaannya? Oh iya, nama kotanya. Dan tajuknya kan photographic investigation, tapi setelah kuliah ternyata fotonya itu nggak hanya photographic investigation, dia investigasinya juga banyak menggunakan materi-materi lain selain fotografi, misalnya ada poster, terus iklan, dan lain-lain. Dan bahkan dia pakai medium yang sangat beragam sih. Ini contohnya iklannya Monsanto pada waktu itu. Nah, yang mungkin menarik dibicarakan dari iklan yang ditayangkan di buku ini adalah kemudian bagaimana semangat zaman dalam memaknai itu berbeda ya. Aku selalu percaya bahwa sebuah karya apapun itu poster, desain atau fotografi itu semua karya itu kayak sifatnya itu artefak ya. Dia benda kosong yang nggak punya makna dan yang melakukan pemaknaan itu adalah audiens. Dan itu tergantung kapan dimaknai, di mana dan lain-lain. Ketika dimaknai di zaman dahulu mungkin
ketik poster dengan kayak gini, the best way to tame a wildfire is with chemical. Kayaknya orang percaya ya karena pada waktu itu teknologinya baru dan orang mungkin iklan ini bisa sangat persuasif banget. Tapi aku nggak tahu juga kayak gimana. Atau mungkin kayak gini, without chemicals life itself will be impossible. Nah itu kan kayak apa ya? Kalau di zaman dahulu bisa dipandang sebagai yang iklan sangat persuasif, tapi kalau sekarang karena kesadaran kita akan krisis lingkungan dan lain-lain dan bahayanya bahan kimia itu kita kayak masa kayak gitu. Jadi pemaknaan bisa sangat berbeda dengan objek yang sama. Dan Monsanto ini nggak cuma bikin itu aja, dia juga bikin produk plastik, salah satunya stocking ini yang stocking kaki ya, action wear ini. Di spread selanjutnya dia juga bilang the day Niagara Falls bubbled over. Kayak kalau ada deterjen tumpahkan Niagara Falls itu kayak wah dulu itu kayaknya fun gitu, kayak ala-ala kartun Disney, semuanya kayak busa-busa yang empuk, sok-sok kartun. Tapi kalau sekarang kalau misal ada sungai yang berbusa itu kayak wah sedih banget ya. Jadi sudah ada pergeseran makna dari benda itu sendiri ketika ditampilkan kembali di waktu dan tempat yang berbeda. Ini juga tanpa benda kimia banyak orang yang akan lapar dan lain-lain. Itu kan kayak ya nggak gitu juga kali kalau sekarang, tapi kalau dulu nggak tahu. Dan sebenarnya klaim-klaimnya kalau lihat klaim-klaimnya iklannya Monsanto itu kayak lebay dan agak misleading sih. Kayak tajuk-tajuk kayak gini kan masa gitu banget. Lanjut aja ya. Ini yang dia pakai media yang media lain, mixed medium. Jadi di bukunya dia ada QR code yang kalau kita scan dia akan nampilin video iklan rumah plastik zaman dahulu. Jadi plastik itu dipandang sebagai bahan yang kuat, anti karat dan lain-lain. Nah ini kan kayak wah seru juga nih. Jadi bukunya itu kayak kita bisa lompat-lompat dari medium satu ke medium yang lain dan menurutku itu sangat melengkapi. Walaupun di bukunya juga dikasih screenshot videonya itu sih. The Monsanto House of the Future, kayak membayangkan rumah masa depan kayak gimana. Terus juga ada foto-fotonya juga yang dibuat pada masa sekarang tentang kondisi-kondisi Monsanto dan beberapa orangnya. Arsip-arsip yang lama juga ditampilkan, walaupun yang kayak gini itu juga sangat, ini sebenarnya surat perusahaan sih. Dia bilang kita nggak bisa kehilangan $1 pun untuk bisnis ini kayak gitu. Jadi yang penting duit lah. Bagaimana profit itu harus diutamakan. Nah, arsip-arsip kayak gini kan sebenarnya aku nggak tahu. Seharusnya kan sifatnya kayak konsumsi perusahaan sih. Dan menampilkan arsip ini menjadi sebuah buku kayak punching line banget dan kata-katanya memang kayak menohok banget, wah ini komersial banget, nggak peduli tentang bahaya lingkungan dan lain-lain. Juga ada ini kalau nggak salah foto yang direspon, ada 2 yang masih kayak gini, yang daerah merah-merah tuh kayaknya ditambahi kayak respon dikasih warna gitu deh. Dan yang menarik juga adalah ini salah satunya yang kemudian jadi isu yang lumayan menarik adalah perang Amerika Vietnam. Ternyata militer Amerika tuh pernah menyiramkan cairan kimia di beberapa daerah pertanian di Vietnam. Aku belum baca lebih lanjut apa tujuannya, tapi ternyata cairan kimia itu berbahaya banget dan bahkan berdampak tidak hanya pada lingkungan, tapi juga kayak bikin cacat perkembangan dari manusianya itu loh. Wah, itu kan udah serem banget tuh. Karena bahan-bahan kimianya tuh kayak bahan-bahan genetis yang kemudian dimanipulasi ya. Jadi ada manipulasi genetis. Yang menarik lagi adalah ini peta. Jadi dia memang dari data-data itu dia kumpulkan dan direspon menjadi sebuah peta. Ini kan jadi sebuah bentuk pengolahan pengetahuan yang kemudian dijadikan. Jadi datanya dia kumpulkan, terus dia olah. Jadi dia sangat bermain dengan arsip banget sih kalau gini. Sampai niat bikin ilustrasi yang mencerminkan daerah-daerah di Vietnam yang disemprot oleh bahan kimia pas waktu perang Amerika Vietnam. Ada juga poster-poster ini juga leaflet-leaflet yang nunjukin
semprotan-semprotan itu yang Agent Orange tuh, bahan kimia berwarna orange di atas dari atas pesawat di daratan Vietnam. Nah, ini juga foto arsip yang dulu bahwa akibat misi itu telah menyebabkan banyak kesalahan pertumbuhan. Aku kalau nonton foto-foto ini jadi teringat obrolan dengan kumpul buku kemarin dengan Mbak Lisis bahwa arsip itu kemudian tidak dipandang sebagai sebuah dokumen. Apapun itu bisa menjadi arsip, termasuk kayu, benda-benda yang tidak dua dimensi kayak dokumen, kertas, dan lain-lain itu juga bisa jadi arsip yang 3D atau bahkan tubuh manusia. Jadi aku kalau kayak di sini tuh menonton bahwa bahkan orang ini adalah bagian dari arsip yang kemudian cara pengarsipannya itu tidak disimpan, itu bukan manusianya yang disimpan, tapi dia dikonversikan menjadi sebuah bentuk fotografis. Kayak ini kan janin-janin yang yang kayak ada kesalahan pertumbuhan toh. Menurutku janin-janin itu ya arsip itu sendiri, tapi kemudian cara penyimpanannya adalah di buku ini adalah dia memotret dan kemudian foto-foto koleksi janin itu yang kemudian menjadi arsip. Itu mungkin yang hasil dari kumpul buku foto ini yang kemudian menyadarkanku bahwa arsip itu nggak terbatas surat-surat, dokumen, dan lain-lain, tapi apapun bisa menjadi arsip karena aktivitas pengumpulan, pengkoleksian, dan pengkategoriannya. Ini udah pastilah kalau kayak gini tuh sudah sangat arsip banget. Kayak kita mengenalkan arsip cuma kayak gini aja. Tapi ketika kita melihat foto yang tadi, wah ini ya menurutku ya arsip sih, walaupun bentuknya adalah benda yang 3 dimensi dan kemudian difoto. Ya data-data juga, dia menampilkan data-data juga yang lumayan menohok juga. Lalu ada video lagi tentang Monsanto TV komersial di India. Jadi dia sangat luas banget bermain dengan media. Nah, salah satu yang terus mendekatanku pada buku ini adalah ternyata Monsanto itu punya produk yang namanya Roundup, dan itu di Indonesia terkenal banget buat membasmi rumput. Teman-temanku rekomen itu karena aku punya keluhan dengan halaman belakang rumputnya banyak. Aku harus nunggu ayah mertuaku yang rajin ke rumah nyambangi, terus mau nyobitin rumput, aku mempersilahkan karena malasnya aku ya. Terus akhirnya pada suatu ketika itu aku nyoba beli Roundup. Ya memang ampuh sih, tapi aku kemudian jarang menggunakannya karena kok di tangan agak-agak gimana gitu ya. Nah ini terus kemudian mendekat, ini buatan Monsanto toh. Walaupun Roundup tidak hanya buatan Monsanto ya, tapi ada perusahaan lain yang pakai nama yang sama. Aku nggak tahu itu buatan Monsanto juga apa enggak, tapi kemudian rasa penasaranku dengan buku ini jadi semakin wah, karena dekat ya, karena aku juga pakai produk yang sama Roundup kayak gini, wah jadi semakin dekat dengan buku ini. Karena isu-isu yang universal ya, yang bahayanya misalnya hanya di Monsanto di Amerika atau akibatnya di Vietnam, ternyata aku juga bendanya itu sampai ke aku, sampai wah ini bahaya bahan kimia juga menyelimuti halaman belakang dan diriku sendiri dan keluargaku. Terus ini yang teks ini sebenarnya cuma reproduksi ulang, jadi yang ada di poster tadi diketik ulang, dan menurutku ini di bagiannya juga menarik ya, bagaimana kalau kata-kata itu kemudian dilepaskan dari konteks aslinya, wujudnya yang berupa poster, terus diambil teksnya, headline-nya aja, terus dia dibandingkan dengan objek lain tuh kayak sekarang, kalau yang tadi kan kalau kita ngelihat poster, itu semacam kita kayak wajar ya, oh ini dibikin tahun segitu, sehingga kita masih bisa agak memaklumi bahwa tahun segitu mikir gitu, mungkin wajar ya, karena orang-orang belum sadar bahaya kimia. Tetapi ketika dia dikemas lagi dalam bentuk yang lebih baru kayak gini, itu kayak mencoba menempatkannya pada kondisi sekarang, sehingga pas lihat ini, wah ini nggak bisa banget nih kalau anggapan-anggapan kayak gini terus dilanggengkan, karena memang paham-paham kayak gini tuh kayak karena kimia itu berbahaya, bahan kimia dan kandungan-kandungan kimia itu berbahaya. Misalnya kayak gini, ini yang agak yang sarkas banget, chemicals help you to live longer, dan Monsanto itu kayak ngeluarin produk, nggak tahu ini sampingan produk yang asbak dan live longer. Wah, ini kalau disajikan di zaman sekarang
ini jadi sarkas banget. Mungkin itu aja, udah habis. Lengkapnya silakan baca di isu. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Furkon. Udah nih, udah tiga-tiganya. Seru juga pembahasannya tadi, mulai dari pembahasan tentang Max Pam yang lebih ke travel jurnal, travel foto gitu. Tapi tadi Mas Wid juga menaruh kritik soal ya ketika dia membayangkan kota itu, wilayah itu, ya aku nemunya foto itu, cuman mungkin dengan tambahan beberapa foto-foto intim gitu ya. Terus juga tadi di Mas Gun membahas soal buku album perjuangan, dan Mas Gun melontarkan pertanyaan soal propaganda gitu, tentang arsip dan program propaganda ketika arsip dia bisa aja terlepas. Dari kemarin kan kita membahas nih penggunaan arsip secara kontemporer hari ini yang liberating archive dan sebagainya, tapi ketika ada satu institusi atau ada satu kepentingan tertentu, gimana kita menyikapinya sebagai pembaca gitu, juga untuk sadar akan itu. Terus di yang ketiga Mas Furkon membahas tentang Monsanto yang justru menebalkan soal itu, ketika data diolah justru mau ada pesan yang counter dari arsip-arsip yang sudah ada gitu. Mungkin kalau dari teman-teman mau ada tanggapan atau ada pertanyaan, monggo nih, mumpung ada bapak-bapak, ada om-om ini atau Mas Budi, ada yang mau ditambahin? Bukan om-om lah, kakak-kakak. Karena topiknya cukup seru. Sesi terakhir ini. Anything? Belum ada. Yang lain? Satu ruangan toh. Iya, sebelah aku nih. Kalau aku tadi malah ini sih, ketika ngelihat yang buku yang di ini sama Mas Gun ya, kayak menurutku jadi menarik itu, bagaimana ada dua terbitan yang berbeda yang kemudian merujuk peristiwa-peristiwa atau kayak momen-momen yang berpotongan gitu, tapi kemudian di dilihat dalam perspektif yang beda gitu. Itu tuh sumbernya emang beda apa gimana sih Mas Gun? Ini sumbernya kelihatannya album perjuangan itu menggunakan lukisan revolusi sebagai sumber utamanya. Karena terutama di section belakangnya sebenarnya. Berarti yang diubah memang cuma narasinya aja ya gitu. Kayak sebenarnya sumbernya sama tapi kemudian kayak diceritakan ulang gitu. Apa gimana? Kalau saya lihat sumber utamanya dari lukisan revolusi ini. Terus pada masa setelah itu pada pertama kalinya adalah album perjuangan inilah yang pertama muncul sebelum 30 tahun dan 50 tahun kemerdekaan. Karena ini 75, 30 tahun itu adalah tahun 77. Itu waktu zaman Sudarmono. Nah, ini terutama nih di sini bagian timeline ini nih, bagian waktu ini sama persis mengutip dari buku lukisan revolusi. Jadi kelihatan banget kayak bagaimana dia copy paste dari yang ini, terus dia ubah, dia sesuaikan sama kebutuhannya dia ataupun narasi dari penguasa saat itu. Itu kan kayak itu sesuatu yang menarik banget ya, kayak kemudian materialnya bisa sama persis gitu, tapi kemudian ya udah diubah gitu, dan kalau misalnya kita nggak hati-hati kritis ngeceknya gitu, ya udah langsung oke gitu. Ini kebaca nggak nih? Bahan lukisan revolusi teman-teman. Oh iya. Captionnya sama nggak Mas? Caption fotonya? Caption foto ada yang sama, ada yang berubah. Nah, terutama kayak gini nih timeline-nya. Ada yang padat, ada yang udah pasti hilang gitu. Oh. Nah, tahun 50 gitu. Bulan Juni di sini tahun 50 bulan Juni. Nah, itu kelihatan banget bagaimana ini diperingkas. Saya sih belum spesifik nyariin apa aja yang hilang, apa aja yang hadir. Itu menarik banget sebenarnya kalau ada yang mau cekin satu-satu gitu ya, kayak berubahnya seberapa gitu. Karena saya lihat
saya berasumsi negatif lah ya, otomatis pasti ada peran-peran Soekarno yang dihapus ataupun orang-orang yang PKI yang dikecilkan perannya misalnya. Ya itu asumsi lainnya. Tapi kalaupun di lukisan revolusi mungkin yang nggak ada mungkin kayak peran-peran Sudirman karena ada sedikit friksi lah antara Sudirman dengan Soekarno yang mungkin direduksi, yang kemudian di album perjuangan ditambah. Tapi mungkin itu yang kemudian menarik dari arsip ya, kayak yang aku bilang kemarin bahwa ada ketika sesuatu sudah menjadi arsip itu kayak ada semacam pembebasan makna itu loh. Kalau mungkin di kasusnya bukunya Mas Gun kayak foto capsnya bisa beda tapi bisa sama. Tapi ketika dia ditempelkan di narasi-narasi yang beda, dia bisa sangat beda banget maknanya dan ya itulah peliknya dan kemudian ajaibnya arsip itu. Walaupun nggak hanya arsip, fotografi bisa juga kayak gitu juga. Apapun bisa kayak gitu. Tapi kan kita masalahnya kadang-kadang ketika misalnya ngelihat kayak satu publikasi atau apapun lah gitu yang kayak kemudian kita tahu itu dari arsip itu kayak aku nggak tahu sih mungkin kok teman-teman lihatnya gimana. Tapi kalau misalnya aku pribadi gitu, kadang-kadang memang kayak sering melupakan bahwa itu tuh udah interpretasi juga kan gitu sebetulnya akhirnya. Tapi ketika kayak materialnya archival gitu, itu kayak yang sering kali terlintas pertama adalah itu adalah rekaman sejarah gitu yang kadang-kadang jadi ngelupain yaitu dari perspektif mana gitu. Jadi kayak ketika ada dua buku yang tadi dibahas Mas Gun itu jadi menarik sih, bisa benar-benar dilacak gitu jadinya kayak perubahannya di mana. Menurutku keren sih. Nah kalau gue ngeliatnya gini, menariknya arsip adalah kita bisa selalu melihat dari beragam sisi, tapi seringkali editor selalu dia mencabut itu dari narasi lamanya, terus dia nempelin ke narasi baru, sehingga dia seolah-olah foto-foto itu adalah jadi hanya sekedar ilustrasi. Jadi untuk membenarkan teorinya dia, apakah itu kurator ataukah itu editor. Jadi ada ngomongin orang bahwa manusia adalah kejam, dia akan ngambil yang orang nembak itu, dia akan copot. Nah kalau dilepas dari konteksnya, maka foto-foto itu akan jadi pembenaran bahwa manusia semua adalah manusia dilahirkan sebagai orang-orang keji misalnya seperti itu. Nah, tapi tanpa adanya terutama kayak zaman-zaman sekarang nih ya, dengan munculnya hoax, bahkan mainstream media pun yang baru-baru ini Historia.id aja nampilin fotonya Agan di dalam ilustrasinya itu, dalam fotonya, padahal kejadiannya nggak pernah ada. Jadi sebenarnya justru di zaman yang super hoax ini, yang super semua orang bisa nempelin makna, malah peran-peran seperti Andri misalnya, atau Perpustakaan Nasional, atau buku-buku tua, atau arsip-arsip lama, itu jadi semakin kritikal untuk memberikan konteks sebelumnya. Bahkan kalau perlu nggak usah ngomongin konteks yang benar ya, tapi semua konteks. Kalau satu sisi ngomongin A, satu sisi yang lain ya, karena kita bukan ngomongin soal objektivitas, tapi kita ngomongin multiple subjectivity aja. Bahwa ini ada gambar ini pernah terrelasi dengan teks ini ataupun dengan teks yang bahkan kontradiktif. Nah dari situ silahkan. Kalau di situ kan tapi kan sudah berkaitan dengan kemampuan pembacanya untuk tidak menelan mentah-mentah materi, tapi minimal ada informasi tersebut. Kayak bahkan misalnya foto, kalau saya cari foto tentang Rengas Dengklok, itu yang ditampilin itu foto waktu di Bangka pembuangan, seolah-olah ada Agus Salim di sana, padahal nggak ada Agus Salim di sana. Kalau cari bahkan beberapa media mainstream pun mengutip hal yang sama. Jadi Indonesia yang umurnya baru berapa puluh tahun ini aja udah gagap sama hal-hal yang seperti itu, sehingga justru di zaman hoax ini, zaman semua orang bisa bernarasi, justru kebutuhan akan medium tempat-tempat yang sifatnya formal, yang arsip-arsip tua itu malah makin penting. Gitu.
Dan juga terutama adalah para narator-narator yang meriset kembali, memberikan mengumpulkannya. Aku jadi keinget fotonya Bung Tomo yang jadi ilustrasi 10 November itu loh. Iya. Itu kayak, itu kan bukan peristiwa ketika 10 November, tapi ketika Bung Tomo orasi di mana gitu. Dan seolah-olah foto itu kayak mewakili peristiwa 10 November. Nah, ya apa ya? Ya itu ajaib dan riskannya arsip kayak gitu sih. Dan kalaupun dijadikan ilustrasi, aku pun sebenarnya juga tidak merasa keberatan karena menurutku, oh ya cocok sih, walaupun belakangan aku tahu, ternyata itu nggak 10 November. Kalau aku terus tadi gara-gara Mas Gun cerita yang soal kayak bagaimana foto digunakan untuk kayak justifikasi gitu, artinya jadi bukan kayak membaca apa yang ada di foto, tapi kayak udah punya statement duluan, terus dicari fotonya yang bisa melengkapi atau ngasih ilustrasi itu gitu. Itu aku ingat beberapa tahun yang lalu itu sempat iseng-iseng pas lagi ke apa namanya sih yang namanya aku lupa, yang arsipnya Kompas gitu yang di Jakarta, gara-gara mungkin tahu kan yang fotonya Soeharto yang pas sama Michel Camdesius itu yang di buku apa sih yang bukunya Kompas itu yang gambarnya mata, aku lupa judulnya, yang pokoknya bukan itu bukannya Julian Xiaoming, yang kumpulan 70 tahun apa ya, lupa aku, pokoknya Mata Hati 40 tahun Kompas. Mata Hati 40 tahun gitu. Thank you. Mata Hati 40 tahun Kompas itu ada fotonya adegan itu gitu yang kemudian kayak sering dibahas gitu, bagaimana kemudian posisinya si Camdesius yang kayak terlihat congkak gitu, yang kemudian jadi kayak seolah-olah menggambarkan kemenangan IMF gitu. Terus aku lupa yang kemudian membuatku kemudian nyoba nyari arsipnya yang pada saat di korannya sendiri seperti apa, itu gara-gara apa, tapi aku jadi iseng nyari itu. Nah, aku sempat nemu bahwa di koran yang pas tahun 98-nya itu, versi yang dipakai bukan versi yang dimunculkan di buku Mata Hati gitu. Jadi adegannya sedikit berbeda gitu ternyata, kayak gesturnya Camdesiusnya lebih netral. Aku kayak lucu aja sih, kayak adegan yang sama gitu di momen yang berbeda gitu akhirnya direpresentasikan secara berbeda juga gitu. Ya dengan kepentingan dan alasan yang ya aku nggak bisa tahu tepatnya kenapa gitu, tapi menarik aja gitu ngelihat, oh ketika pas di koran yang dipilih ini, yang di buku versinya ini, walaupun kayak yang di buku itu kan klaimnya adalah foto-foto yang pernah dimuat di koran gitu, di edisi aslinya gitu. Jadi kayak bahkan itu pun udah ada perbedaan versinya, itu jadi menarik sih. Nah iya betul, itu kan balik lagi ke editornya, bagaimana dia mau menempatkannya, bagaimana dia, mungkin bahkan pilihan medianya pun akan berbeda. Saya rasa teman-teman yang fotografer dokumenter juga pasti paham banget bagaimana mereka akan mengkonstruksikan pada saat jualan keluar ataupun jualan ke dalam untuk orang lokal. Nah, ini kan akhirnya soal selera pasarnya ya, yang coba diikutin oleh si fotografer. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya fotografernya tidak punya posisi, maka dia bisa kayak, oke, kalau orang luar cenderung ingin melihat Indonesia dalam konteks yang menderita atau apa, ya mungkin akan muncul gambar-gambar yang lebih yang mudah lah dalam tanda petik. Oh ini loh, yang kayak gini loh. Gitu. Nah, saya punya pertanyaan sebenarnya buat ngampu acaranya ini. Adalah konteks arsip yang ingin di eksplorasi itu lebih ke arah mananya ya? Untuk terkait dengan buku foto misalnya. Oke, Mas Gun. Ya ini obrolan yang belum selesai di antara kita juga ya. Jadi
waktu waktu saya menghubungi Mas Gun juga Mas Gun udah mengutarakan beberapa pertanyaan gitu soal sebenarnya arsip yang kayak gimana nih yang dimaksud untuk acara ini gitu. Karena kemarin juga saya sampaikan ya Pak, maksudnya di sesi yang hari Sabtu kemarin juga pernah saya sampaikan, saya ceritakan gitu bahwa Mas Gun waktu itu mengutarakan bahwa arsip dalam bayangan dia yang namanya arsip itu sudah lepas dari penciptanya gitu. Sementara dalam tawaran tawaran judul buku untuk diulas untuk acara ini, saya menyertakan beberapa judul yang arsipnya itu masih dipegang oleh penciptanya gitu. Nah, dalam hal ini memang saya pengen mengajak teman-teman untuk ngomongin arsip secara luas gitu. Jadi emang kalau ditanya arahnya kemana ya ke segala arah gitu. Terutama terutama keinginan saya itu untuk meluaskan percakapan, memanjangkan percakapan soal arsip, soal buku foto, dan bagaimana arsip dipakai gitu di dalam buku foto, bagaimana arsip bekerja di dalam buku foto, bagaimana arsip diposisikan oleh pembuat buku foto, ya gitu. Makanya obrolan-obrolan yang terbangun dalam 2 hari ini juga cukup menarik gitu, kayak yang barusan terjadi pun soal jadi arsip itu di satu sisi dia potensial gitu, bisa ditempelkan di konteks yang berbeda-beda dengan narasi yang berbeda-beda. Tapi di sisi lain justru itulah resikonya juga gitu, riskan. Jadi narasi yang bagaimana yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk hal kayak gitu sebetulnya yang pengen saya dengar gitu, pengen kita bicarakan gitu sih Mas Gun. Atau Mas Gun juga mungkin kalau mau mengelaborasi gitu soal pernyataan yang kemarin disampaikan kepada saya secara pribadi gitu soal arsip dalam bayangan Mas Gun gitu. Kalau saya ngeliat arsip pertama adalah soal pengumpulannya. Collecting itu bagian awalnya tuh. Nah, tapi saya pisahkan antara yang sifatnya personal sama yang sifatnya arsip orang lain. Karena arsip orang lain, arsip personal ada tanggung jawabnya sendiri, bagaimana dia menciptakan portfolionya, bagaimana dia menampilkan dirinya, itu prosesnya internal. Dia yang tahu fotonya, dia yang bisa menarasikan. Karena menurut saya semua fotografer harus melakukan itu. Jadi itu menurut saya bukan bagian dari arsip. Karena itu sifatnya personal gitu. Tapi arsip begitu dia sudah lepas, karena itu ada bagian adalah collecting, pengumpulan. Jadi sempat di Eropa itu ada semangat untuk menarasikan ulang dari para kolektor nih. Artisnya itu adalah kolektor. Artisnya itu adalah si pengepul ini, bukan pembuat fotonya. Jadi dia nyari di loakan, seperti si Saofang kan ngambil klise negatif dari dari loakan di Cina ya. Terus si loakan Eropa itu siapa yang saya mau bahas? Eric Castle. Dia bikin family album. Dia kumpulin, ada yang dia telusurin. Proses penelusuran itulah yang menjadi cerita. Terus ada juga yang malah dia konstruksikan sebagai sebuah fiksi. Dia bikin cerita sendiri dengan narasi yang terpisah dari realitasnya. Yang kemudian jadi sebuah narasi baru. Nah, itu sempat ada muncul banyak buku di periode tahun 2011 sampai 14 kalau nggak salah. Setelah itu udah nggak terlalu banyak lagi. Termasuk yang Holy Bible, Suma Safang itu kurang lebih momen-momennya sama tuh. Nah, ini sih menarik sih, karena menurut saya dengan Everyone is a Photographer, peran-peran orang ketiga seperti ini yang membuat narasi-narasi baru yang melihat dari masifnya segala foto yang muncul ini, mungkin bisa ada kolektor sebagai narator, sebagai penceritanya, sebagai artisnya. Jadi dia akan meminjam foto-foto yang sifatnya malah dia tidak berada di belakang kamera untuk memotretnya.
Itu gara-gara ngomongin aku jadi ingat juga kasusnya Vivian Maier ya, yang kemudian walaupun itu berasal dari satu fotografer gitu, tapi kan dia ketika masa hidupnya malah tidak pernah benar-benar yang nunjukin karya yang seperti apa gitu, dan kemudian malah justru baru namanya keluar kan setelah ada sejumlah orang, ada berapa orang ya, 2 atau 3 orang gitu. Yang paling terkenal adalah koleksinya yang oleh John Maloof kan ya, yang kemudian dibikin buku yang jadi kayak nunjukin ini karya-karya Vivian Maier, tapi malah sebetulnya selalu diperdebatkan sebetulnya Vivian Maier itu fotografer yang seperti apa gitu, ketika kemudian sekarang narasinya adalah yang dia adalah street photographer yang kemudian hidden gitu, yang kemudian sekarang ditemukan kembali gitu tuh banyak juga kan yang mengkritik kayak ini adalah bikinannya John Maloof aja gitu, biar dia kayak diuntungkan gitu sebagai orang yang memiliki koleksi terbanyak gitu. Tapi ketika akhirnya dari si fotografer sendiri tidak ada catatan apapun tentang sebetulnya dia mau ngomongin apa tentang foto-foto itu, tuh jadi kayak yang bisa memiliki kuasa untuk mengaturnya ya caretaker-nya si koleksi itu sekarang gitu. Itu juga jadi menarik sih. Dalam katanya dengan cuman satu fotografer aja gitu, kayak si Sofang dan yang lain kan kayak koleksi, benar-benar koleksi dari banyak ya, dari banyak sumber gitu. Tapi bahkan yang dari satu sumber pun juga masih bisa sangat bisa dimainin gitu apa yang ditunjukin. Iya, itu setuju banget tuh. Dari file yang sama, editor pasti bisa bikin beberapa narasi yang berbeda dari itu, tergantung pada akhirnya kepentingannya apa yang mau dilihat dari sana. Kayaknya Mas Furkon mau masuk nih, karena pasti terpanggil. Enggak. Aku malah yang di film dokumenternya Vivian Maier yang mana gitu aku lupa. Malah kalau nggak salah ada yang ngomong bahwa karena ke sifatnya yang sangat private dan rahasia itu malah ada yang menginterpretasikan bahwa sebenarnya si Vivian Maier nggak pernah mau fotonya dilihat oleh siapapun. Itu kemudian kalau kemudian dikaitin sama, aku nggak tahu nih, jadi mungkin merujuk ke praktekmu sendiri Kon jadinya gitu, ketika kamu juga ngumpulin foto-foto yang kemudian istilahnya udah orphan gitu ya, yang kemudian nggak bisa so far seenggaknya tidak bisa ditelusuri lagi gitu kepemilikannya, tapi kemudian kayak kamu sendiri sebagai unhistorik itu akhirnya juga mulai kayak kayak bikin guideline gitu nggak sih tentang foto-foto itu terus bisa diapain aja gitu. Kalau tiba-tiba nanti siapa tahu nanti kayak pemilik aslinya muncul gitu yang ternyata ini nggak seperti itu gitu, apakah kamu udah kayak bikin koridornya gitu? Aku sebenarnya sempat punya krisis itu beberapa tahun yang lalu ya, karena ada kayak semacam ada beban kesejarahan pertama, terus ada beban beban etika juga untuk penggunaan foto-foto itu. Lalu mungkin yang agak melegakanku adalah satu bacaan yang kemudian menyebutkan bahwa ya itu arsip itu dia ketika sesuatu sudah menjadi arsip itu ada pembebasan pemaknaan di situ, karena apalagi untuk kasus foto temuan ya, itu ya memang sangat tergantung pengelola arsipnya atau siapa yang merespon arsip itu. Pengaktifasian arsip atau respon terhadap arsip selalu tergantung pada respondernya. Aku bisa bilang bahwa kayak gini misalnya, karya-karya, jangan kan arsip, karya-karya orang yang masih ada pun ketika dia keluar ke ranah publik itu tergantung, misalnya meme gitu ya, adegan-adegan film di meme itu kayak sekarang kan udah liar banget tuh. Walaupun filmnya masih ada, tapi karena liarnya dunia digital ini ya, kita tidak bisa merespon, kita tidak bisa mengontrol apa yang publik berbuat. Itu pertama yang melegakanku. Tetapi aku juga masih banyak memikirkan soal-soal artis, misalnya kayak aku berusaha menempatkan diriku, gimana sih kalau foto-fotoku terus kemudian direspon seperti ini oleh orang lain, walaupun toh itu adalah foto-fotoku yang dulu udah pernah aku buang. Nah, dengan mempertimbangkan dua hal itu juga pemikiran bahwa arsip itu bukan hanya bisa difungsikan sebagai objek sejarah, tetapi dia juga bisa difungsikan sebagai objek material artistik. Aku mulai mematapkan diri bahwa
penggunaan arsip-arsip di Unhistory bisa direspon secara artistik, namun juga ada batasannya. Misalnya kalau untuk kasus-kasus foto temuan yang aku adopsi di Tukang Loa, aku nyebutnya sebagai orphan image. Untuk foto-foto itu bisa digunakan untuk kayak respon artistik, dimodifikasi sedemikian rupa. Walaupun aku akan tetap berhati-hati ya soal privacy, misalnya wajah yang gamblang itu aku akan masih ada guideline-nya lah Kak di situ. Tapi foto-foto yang didonasikan ke aku rata-rata mereka setuju untuk, jadi aku punya deal-dealan nih sama si yang donasi. Aku punya deal-dealan, ini fotomu boleh dipakai buat apa aja, yang pasti kan untuk keperluan ilmu pengetahuan atau riset. Itu mereka pasti kebanyakan udah setuju. Dan untuk pemakaian respon artistik mereka belum paham sih diapain. Tapi setelah aku jelasin ya kayak kolase gini-gini, kalau kayak gitu mungkin ya nggak apa-apa lah respon aja, tapi mereka pengen tahu dulu kayak gimana. Jadi masih ada walaupun bebas tapi tetap terikat gitu loh. Juga aku sebenarnya melakukan penelusuran terhadap pemilik arsip. Kayak ada salah satu orang namanya Susan Olis, dia sekarang kayak dia jadi pelukis atau ilustrator di LaSalle College di Singapura. Aku ngontak dia, ini aku nemu arsipmu nih kayak gini. Jadi kalau masih bisa ditelusuri ya aku kabarkan bahwa nemu, paling enggak aku bisa mengembalikan arsip itu kepada mereka, entah bentuknya secara digital atau kayak gitu. Itu aja. Oke, tapi mungkin kalau aku mau nambahin sedikit juga ada isu ini sih, yang mungkin kemarin luput dari diobrolin itu perihal ini ya, instansi atau institusi atau distribusi buku-buku yang dibuat gitu. Kalau Mas Furkon kan kepentingannya bukan individu juga ya, tapi ketika dia saat ini membuat buku foto dari arsip-arsip temuannya itu kan didistribusikan secara independen. Tapi kan tawaran yang tadi buku yang dibawa sama Mas Gun juga, aku justru mau nanya itu distribusinya kemana, terus apakah itu skala besar gitu, karena aku nggak, apakah dia seperti kronik revolusi yang dijual belikan di masyarakat, ataukah itu sebenarnya punya pemerintah yang hanya beredar di lingkungan-lingkungan itu gitu, yang tentu syarat kepentingannya cukup tinggi gitu. Aku cukup bersepakat dengan cara-cara Mas Furkon bekerja di Unhistory karena Mas Furkon tidak sedang terikat pada lembaga atau instansi yang punya etik tertentu yang perlu dijaga gitu. Kalau menurutku itu Mas Gun, itu pertanyaan sih. Kalau buku-buku yang ini dicetak dan didistribusikan secara luas, jadi tapi saya tidak tahu apakah metode penjualannya seperti apa. Tapi memang saya sempat tahu bahwa beberapa buku ini jadi panduan untuk sekolah terutama untuk melihat, dan juga saya kira juga dipakai oleh beberapa media untuk sebagai buku referensi gitu. Ya agak-agak mirip sama buku kronik. Kita masih punya 15 menit nih. Monggo. Nambahin apa ya? Kamu meminta saya nambahin apa? Yuk, mungkin ini kalau mau nambahin lontarannya Mas Gun yang terakhir juga, soal dipakai untuk sumber-sumber sekolah gitu, barangkali ya teman-teman kalau ingat pelajaran sejarah dari masa sekolah dulu ya, ada beberapa buku yang masih nyebut gitu kan sumber foto atau sumber narasinya dari mana, itu kan kebanyakan ngambilnya dari 30 tahun Indonesia Merdeka itu kalau yang nyebut gitu. Yang nggak nyebut kan lebih banyak, itu yang makanya tadi persoalannya kemudian dinarasikan dengan cara apa, untuk kepentingan apa gitu. Belum lagi rejim pemerintah punya agenda politik apa untuk diindoktrinasikan ke anak-anak sekolah pada masa itu, hal-hal kayak gitu. Cuman kan dari 30 tahun Indonesia Merdeka sendiri kan juga itu kan bukan buku induk gitu. 30 tahun Indonesia Merdeka itu juga ada sumbernya. Nah, itu yang perlu diperiksa juga seperti yang tadi sudah dilontarkan oleh Mas Gun. Mungkin itu aja tambahannya, Bunia. Ada pertanyaan nih, silakan dibacain, Bunia. Iya nih dari Mas Ben. Mungkin sebenarnya Mas Gun mau nanggapin dulu?
Enggak, saya mau ngomentarin Mas Arief Purkon aja. Itu menariknya adalah sekarang banyak teman-teman sudah mulai mengkoleksi foto-foto yang sifatnya banal, yang sifatnya keseharian, baik teman-teman dari Kupang ya, sekolah mus kalau nggak salah ya, terus dari IPA, terus dari Mas Arief dengan Unstored. Saya kira nggak usah terlalu khawatir soal karena itu kan memang narasinya adalah sebagai sebuah karya seni, bukan sebagai karya sejarah. Jadi kalau misalnya buku kan depannya udah jelas fiksi gitu kan, bukan based on true story atau apa, tapi bukan true story-nya, karena kita yang buku foto rata-rata kita membuatnya adalah pengetahuan sejarah kita mungkin tidak akan seluas dari teman-teman anak sejarah yang per foto pun harus detail bagaimana mekanismenya. Tapi saya melihatnya ini teman-teman yang mulai mengarsip itu bisa juga memberikan catatan-catatan misalnya di luar konteks dari foto itu sendiri, dibeli dari mana, ditemukan di mana, siapa eranya kira-kira kapan. Karena saya kira fotografis kan nantinya mungkin bisa direspon oleh teman-teman lain yang seniman untuk sebagai referensi, mungkin model-model bajunya atau model kotanya, ataupun malah diubah sama sekali narasinya. Tapi minimal punya ada catatan-catatan bagaimana arsip-arsip itu dikoleksi. Dan mungkin emang akhirnya jadi penting ya untuk kayak kemudian dari arsip-arsip yang real itu memang kemudian kayak diolah untuk menjadi fiksi gitu, untuk kayak sekedar kayak ngasih imajinasi ke banyak orang bahwa oh ternyata bisa digituin gitu. Kayak aku kadang-kadang mungkin ngerasa kita kemudian jadi sangat-sangat kayak terkunci gitu pemahamannya terhadap arsip itu, bahwa oh itu real karena ya memang selama ini yang disajikan yang seperti itu saja gitu, bahwa ini adalah kenyataan, ini adalah sejarah gitu. Ketika mungkin malah justru lebih banyak yang bermain-main untuk dari arsip kemudian diolah jadi fiksi segala macam, selama memang itu dinyatakan ya gitu, bahwa ini adalah karya olahan dan karya fiksi segala macam bla 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 gitu, kayak ada semacam disclaimer-nya one way or another gitu. Nah, kita jadi akhirnya bisa lebih luas dan lebih kayak bisa kritis untuk melihat oh ya memang ini bisa diolah dari berbagai macam perspektif gitu. Ketika memang akhirnya ada yang oh ini narasi fiksi gitu, ini adalah perspektifnya dari si pembuatnya, kan malah mungkin kita jadi akan semakin malah jadi lebih curiga gitu dalam tanda kutip, oh jangan-jangan berarti yang kemudian itu yang kayak official itu pun juga sebenarnya adalah fiksi mereka juga gitu sebetulnya. Jadi kalau ngelanjutin tadi sih jadi lebih kebayangnya mungkin memang kedepannya harus lebih banyak olahan arsip yang berbagai macam gitu akhirnya. Itu pancingannya Agan yang diambil historia itu ya persis di situ itu. Persis di situ. Nah, PR-nya itu justru di editornya tuh. PR-nya itu adalah justru para narator-narator yang akan memulai cerita baru. Dia harus paham bagaimana dia harus tidak menelan mentah-mentah, sehingga pada saat di counter atau ini memang saya sudah tahu sejarahnya seperti itu. Jadi PR-nya malah ke editornya, tapi bukan ke penontonnya ya. PR-nya malah ke editornya karena dia akan dipertanyakan keabsahan atau bagaimana foto-foto tersebut gitu. Tapi kalau mau nambahin sebentar, kalau misalnya ngomongin soal demokratisasi misalnya, kalau kita mau bilang everyone is a photographer sekarang, nah kalau udah misalnya kalau kita bilang tahun 70-an tuh kamera sudah menjadi milik masyarakat luas, kalau everyone is a photographer, aku juga bisa bilang bahwa everyone is a historian misalnya. Jadi semua orang bisa jadi sejarawan, menulis sejarahnya sendiri. Dan mungkin aku juga berangkat dari ke rasa penasaran soal itu ya. Nah, kalau semua orang fotografer, semua orang penulis, semua orang ini ya sebenarnya semua orang juga bisa sejarawan, semua orang bisa jadi tukang atau bisa jadi apapun. Dan yang lain lagi juga adalah sebenarnya aku lebih banyak menikmati dan juga belajar sejarah itu justru bukan dari buku-buku official dari pemerintah kita, tapi misalnya aku ketika baca arus baliknya Pram misalnya, aku lebih tahu banyak tentang
sejarah perdagangan rempah-rempah Nusantara dan konflik-konflik antara negara-negara kerajaan-kerajaan Islam di Jawa kayak gitu, bagaimana runtuhnya kita ke tangan penjajah kayak gitu. Aku malah buku-buku yang sifatnya fiksional tuh malah melengkapi, padahal buku-buku yang diklaim sebagai non fiksi itu kayak somehow apaan sih ini, membosankan dan lain-lain. Mungkin salah satu misiku di Anistory juga kayak ingin membawa itu ya, bahwa narasi sejarah itu nggak harus serius, nggak harus kaku, tapi juga bisa kayak sejarah yang kecil banget dari keluarga. Misalnya di salah satu foto di keluarga besarku, aku nemu fotonya Gus Dur yang lagi pengajian sama anggota keluarga. Oh, seorang presiden, aku Bude pernah loh duduk sama Gus Dur. Gus Dur itu orangnya sangat merakyat, apa kayak gimana tuh kayak, oh ini malah lebih fun untuk diceritakan dan dibicarakan daripada sejarah yang sifatnya hanya data-data, fakta, tanggal, nomor dan lain. Itu kayak apaan sih? Ada pertanyaan dari Ben tuh. Iya nih, ada tanggapan dan pertanyaan mungkin dari Mas Ben ya. Baru habis lihat buku Max Pam di YouTube barusan. Menurutku kok bermasalah ya, karena mengeksotisasi bukan hanya melalui objek pemandangan yang dia foto, tapi terutama melalui tubuh-tubuh perempuan non kulit putih yang ia foto. Kan memang di tiap bab selalu ada ya perempuan yang lagi sedang gitu. Mungkin Mas Wip ada tanggapan nggak? Ya kalau aku sih itu tadi ya, karena aku juga belum sempat membaca. Harusnya Max Pam yang menanggapi ya. Coba diundang tolong, di invite tolong ya, dikasih linknya. Ntar gue Instagram, ntar gue DM dia deh. Tapi ya itu kayak, kalau aku juga kayak baru ngeliat sekilas gitu, aku nggak baca konteks yang lebih di teksnya sendiri sebenarnya ngomongin apa nggak. Tapi ya nggak tahu, Budi mungkin malah yang bisa, kayak karena itu buku menurut kamu pernah ada informasi tambahan nggak sih yang mungkin aku malah justru miss gitu? Iya, soalnya gue juga sama kayak Wit, belum pernah lihat bukunya langsung. Tadi cuma lihat dari YouTube dan mungkin ada beberapa teks yang pastinya kelewat sih kalau dari YouTube saja. Sebetulnya juga waktu pertama lihat buku ini, sebelum akhirnya saya putuskan membeli juga saya terganggu dengan gambar-gambar itu sejujurnya. Cuman terus saya pikir kalau terus saya terganggu dan nggak jadi beli, suatu saat kalau saya pengen ngomongin ini saya nggak punya contoh gitu, makanya terus udahlah saya beli kan, meskipun itu tetap mengganggu saya gitu. Tapi memang figur Max Pam dan estetikanya itu tetap menarik untuk dilihat meskipun mengganggu. Nah cuman kalau soal persoalan mengganggunya itu ya memang saya juga nggak bisa komentar ya, saya bukan juru bicaranya dia. Cuman kalau menurut saya permaklumannya adalah bahwa itu dibuat pada tahun-tahun segitu gitu, tahun 70-an 80-an yang memang tatapan laki-laki kulit putih terhadap perempuan non kulit putih itu ya waktu itu seakan-akan diterima gitu, dimaklumi gitu. Makanya ini jadi menarik ketika ini kita lihat pada zaman sekarang. Ketika kita udah nggak bisa lagi menerima itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Nah itu justru kenapa akhirnya saya tetap saya beli ya, karena itu. Justru karena itu mengganggu memang. Jadi ya gitu. Ya itu yang tadi aku bilang, kayak memang akhirnya itu kayak jadi kayak rekaman zaman gitu. Yang menariknya itu terbit 2009 gitu, yang sebenarnya kayak belum selama itu ya. Kayak kemudian kita jadi disadarkan bahwa kayak diskursus soal ini travel fotografi itu juga ternyata belum selama itu gitu ya, kayak bahwa itu tahun 2009 kayaknya waktu itu nggak ada macam-macam juga gitu. Makanya aku tadi membayangkan ini penolakannya nggak seheboh itu juga waktu itu. Makanya aku membayangkan ini masih bisa nggak ya kayak buku kayak gini terbit sekarang, itu kayak susah banget. Ya jadi penasaran sih dari tadi karena kita ngomongin arsip, ada nggak ya arsip ya itu kalau misalnya ngomongin arsip kembali yang kalau misalnya kita lihat kembali itu nggak bisa kita terima saat ini gitu. Nggak tahu apakah walaupun misalnya itu pengarsipannya suatu hal yang pribadi juga sekalipun. Yang di Monsanto tadi kayak gitu menurutku kan. Yang poster-poster iklannya tuh kayak bahan kimia memberi makan banyak orang kayak itu. Lebih baik kita hidup dengan bahan kimia kan, semangat zaman pada waktu itu kayak oke, kayak gini. Tapi kalau kita lihat sekarang, Iya, jadi ingat sih kayak ngelihat
foto-foto atau poster-poster iklan rokok awal abad 20 sama pertengahan abad 20 itu sering kali ada dokternya. Kayak dokter recommended Camel apa segala macam, itu kocak banget sih kalau bisa kita lihat menganalisa dari kacamata sekarang, kayak anjing dokter ngedukung rokok. Nggak cuma rokok, Mas Ben. Kokain dulu juga di Oh iya, endorse kokain dokter gitu. itu juga kokain segala macam. Itu maksudnya memang jadi apa ya? Ya zaman berubah gitu. Dulu informasi terbatas, mereka menerima itu ya karena memang waktu itu yang kelihatan efek positifnya gitu kan. Baru setelah waktu berjalan bertahun-tahun kemudian efek negatifnya kelihatan. Nah, persoalan nih gitu. Monsanto juga gitu sebetulnya. Waktu itu memang heboh karena dia keluar pada zaman ini kan apa Green New Deal itu kan. Nah, itu ketika apa proyeksi ke depan waktu itu kan produksi pangan dunia akan sangat kalah cepat daripada pertumbuhan populasi. Jadi memang revolusi pertanian itu perlu dilakukan. Jadi itu genetically modified, terus apa pupuk diganti pupuk kimia yang lebih cepat kelihatan hasilnya kayak gitu-gitu. Baru bertahun-tahun kemudian kita tahu bahwa itu nggak sehat buat badan, itu bikin kanker. Itu kan soalnya nggak bisa kelihatan dalam setahun 2 tahun, itu kelihatan 5 tahun 10 tahun. Makanya ini benar-benar apa ya, hal-hal yang baru akan terasa setelah waktu berjalan gitu. Nah, arsip jadi bicara, jadi punya nilai, punya poin untuk dibicarakan di situ. Jadi penasaran juga sih, kayak misalnya tadi buku-bukunya Mas Gun yang Mas Gun udah tunjukkan tadi, apakah, dan mungkin bukan karena zaman ya, tapi misalnya kondisi politik yang berbeda, apakah suatu hari buku-buku tersebut bisa jadi nggak diterima narasinya, atau foto-fotonya kembali tidak diterima gitu, bukan karena perkembangan, bukan hanya sekedar gara-gara waktu, tapi karena narasi politik yang lagi diangkat pada suatu zaman berbeda dengan nilai-nilai yang mungkin ada di dalam buku-buku tersebut gitu. Oh, pastinya. Saya pertama kali yang tidak boleh lupa selain ngomongin soal yang tadi dibahas oleh Mas Budi dan di pertanyaan sama Mas Ben adalah penerbit. Itu buat saya itu bagian penting dari menilai kenapa buku itu dibuat. Saya harus memasang kecurigaan kalau pembuatnya adalah pemerintah nomor 1, yang kedua LSM, atau yang ketiga adalah sebagai bentuk advertising atau dari company. Itu saya rasa tiga institusi ini punya kepentingan yang tujuannya sangat spesifik, sehingga dia ingin itu terrefleksikan ke dalam bahasa visualnya, apa yang ditampilkan di sana, sehingga pastinya mereka misalnya iklan cuma bisa 1 halaman misalnya, karena atau cuma 1 kolom kecil, sehingga dia perlu hal yang menohok untuk diingat. Misalnya pemerintah punya agenda tertentu, sehingga penyokong dana itu sangat menentukan bagaimana narasi itu pada akhirnya akan muncul. Yang itu kadang-kadang orang skip melihatnya. Jadi Mas Gun ke mute. Saya tadi kedengaran? Ya. Yang bagian belakang kepotong, bagian belakang. Bagian belakang ya. Jadi kalau 3 institusi ini hadir, pertama kali adalah kecurigaan dulu kalau saya. Sebenarnya buku ini untuk apa? Karena meskipun dia naratornya fotografer terkenal sekalipun, saya mengkhawatirkan relasi kuasa di antara mereka, gimana sih, siapa yang pegang power pada akhirnya. Mungkin perlu ditambahin ini juga Mas Gun. Maksudnya dari 1, 2, 3 yang disebut Mas Gun, tambahan yang keempat mungkin pihak militer. Karena jangan lupa militer juga punya arsip yang besar juga gitu, dan berpengaruh dan pandangan politis tertentu. Gitu. Nah, saya setuju tadi sama yang Budi bilang bahwa meskipun tidak suka, tapi dikoleksi. Karena seperti kayak saya bilang tadi, catatan foto-foto itu meskipun itu bertentangan, tapi itu kayak kita mesti bikin catatannya. Oke, ini pernah dicatat pada masa Orde Baru, misalnya tahun 50-an, oleh sini bahasanya seperti ini.
masa Orde Lama seperti ini. Mungkin reformasi akan berubah lagi teksnya. Nah, keberadaan catatan itulah yang menjadi krusial, karena disitulah si audiensnya akan membaca keseluruhan. Mungkin dari situ mereka akan mulai berpikir kritis, kira-kira posisi mana yang akan dipilih. Beberapa film pernah punya pendekatan seperti ini, dokumenter, jadi dia tidak menampilkan satu narasi utama mengenai misalnya pembunuhan Kennedy atau apa, dia nampilin beberapa angle dan pada akhirnya tidak ada kesimpulan. Nah, Pak, kalau lembaga arsipnya, saya rasa kebutuhan mereka adalah untuk mencatatnya. Semua tulisan-tulisan yang berbeda itu dicatat. Apakah nanti yang preferred-nya oleh mereka yang mana nggak masalah, ataupun yang mereka tidak memilih pun nggak masalah. Tapi itu sebaiknya semua narasi itu hadir gitu, tercatat. Mantap. Pokoknya beli dulu, nggak suka beli juga. Duitnya siapa, Bu? Duitnya siapa? Mungkin itu ya untuk obrolan sesi kali ini. Makasih banyak buat Mas Gun, Mas Wit, Mas Furkon untuk waktunya dan mau berbagi hari ini. Aku gabut, kalian keren banget. Pembahasan soal arsip kayaknya pas buat nutup sesi kita dari 4 sesi ini. Thanks banget. Untuk Mas yang ada di belakang, ada Mas Budi, ada Pras, ada Abi juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ada Albab, untuk teman-teman yang sudah ada hadir, mungkin ada yang datang 4 sesi, terima kasih banyak juga. Semoga kita bisa ketemu di Kumpul Buku Foto Yogyakarta tahun depan. Senyumnya Kak Budi manis banget. Terima kasih Mas Afan. Tahun depan. Kan setahun sekali. Biar nggak seringan. Ini sebenarnya mau kututup dulu ya. Jadi kita dadah-dadah, nanti kalau mau lanjut monggo. Dadah, terima kasih sama Terima kasih semuanya. di Jogja ini hujan. Oh. Iya, hujan ini. Ada kawin di sebelah aku. Terima kasih.